teman-teman, perkenalkan nama saya Leticia Claudia Gerung, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pemodelan matematika. Nah, pada video kali ini permasalahan yang saya angkat yaitu pemodelan matematika terhadap kemampuan argumentasi siswa pada materi bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, kita langsung saja pada slide yang berikut ini. Kita masuk pada metode. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode tes, dokumentasi, dan wawancara. Tes dilakukan setelah pembelajaran dengan pendekatan pemodelan matematika untuk memperoleh data tes kemampuan argumentasi siswa. Dokumen yang dikumpulkan berupa lembar kerja siswa yang dikerjakan pada setiap pertemuan, dan video pada proses pembelajaran sebagai data pendukung di samping data yang diperoleh dari hasil tes. Wawancara dilakukan setelah hasil tes dianalisis dan diolah untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai proses pembelajaran, pemodelan matematika, dan pengerjaan soal. Berikut ada langkah-langkah pembelajaran pemodelan matematika. Yang pertama, peneliti menyampaikan tujuan dan motivasi pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, peneliti melakukan apresiasi pembelajaran atau mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu tentang Pitagoras, rumus luas balok dan kubus, serta rumus luas bangun datar. Yang ketiga, peneliti mengorganisasi siswa untuk membentuk kelompok diskusi kecil yang beranggotakan 4-5 orang per kelompok. Jumlah seluruh siswa ada 35 orang, sehingga kelompok yang bisa dibentuk ada 8 dengan 3 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Nah, sekarang kita masuk pada model matematikanya. Untuk contoh soal yang pertama, Pak Danu adalah seorang pekerja bangunan. Ia akan memasang genteng atap rumah Pak Amir yang baru dibangun. Atap rumah Pak Amir berbentuk 5 segi 4 seperti gambar yang ada di bawah ini. Alas atap rumah Pak Amir berbentuk persegi dengan panjang rusuk 8 meter. Tinggi atap 5 kurangnya dari panjang rusuk, dan tinggi segitiga 3/4 dari panjang rusuk. Jika atap seluas 1 meter kuadrat dapat ditutupi genteng sebanyak 4 genteng dan Pak Amir telah menyediakan 100 genteng, apakah genteng tersebut cukup untuk menutupi seluruh atap rumah Pak Amir? Nah, pada masalah di atas yang sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, siswa diterjemahkan ke dalam masalah matematika oleh siswa. Siswa mengubah panjang, tinggi, dan luas atap rumah dengan simbol matematika. Kemudian, siswa membuat model matematika yang sesuai dengan permasalahannya. Yang pertama, bagaimanakah cara mengetahui tinggi atas sebesar TA jika panjang rusuk sebesar A berdasarkan informasi yang diketahui? TA sama dengan A kurang 5, karena tinggi atap 5 kurangnya dari panjang rusuk. Yang kedua, bagaimanakah cara mengetahui tinggi segitiga sebesar TS jika panjang rusuk sebesar A berdasarkan informasi yang diketahui? Maka TS sama dengan 3/4A, karena tinggi segitiga 3/4 dari panjang rusuk. Yang ketiga yaitu, bagaimanakah cara mengetahui luas atap rumah Pak Amir sebesar L jika panjang rusuk alasnya sebesar A dan tingginya sebesar TS? Maka L sama dengan 4 dikali 1/2 dikali A dikali TS. Ini menggunakan rumus luas prisma, tetapi tidak perlu dicari luas alasnya, karena yang akan dipasangi genteng hanya bagian atasnya saja. Nah, yang kedua, siswa membuat persamaannya. Di sini contohnya, buatlah persamaan matematika yang menyatakan tinggi atap, tinggi segitiga, luas atap rumah Pak Amir, dan banyak genteng yang dibutuhkan dari informasi yang diketahui berdasarkan variabel yang dibuat. Di sini persamaan yang dapat kita peroleh yaitu TA sama dengan A kurang 5
TS sama dengan 3/4A, dan L sama dengan 4 dikali 1/2A dikali TS. Yang ketiga, siswa menyelesaikan persamaan. Nah, hitunglah tinggi atap rumah Pak Amir jika panjang rusuk alasnya 8 meter. Maka, TA sama dengan 8 kurang 5. Kita substitusikan 8 kurang 5, maka diperoleh 3. Setelah diperoleh panjang rusuk alas dan tinggi segitiganya, hitunglah luas permukaan atap rumah Pak Amir. Maka, L sama dengan 4 dikali 1/2A dikali TS. Nah, setelah itu kita substitusikan menjadi 4 dikali 1/2 dikali 8 dikali 6, maka kita peroleh 368 meter kuadrat. Kita masuk pada analisis hasil. Untuk tabel 1 yaitu deskripsi data kemampuan argumentasi matematika siswa. Nah, berdasarkan tabel 1 ini, diketahui jumlah data yang diperoleh dari 2 kelas penelitian sebanyak 70, dengan 35 data dari kelas eksperimen dan 35 data dari kelas kontrol. Simpangan baku kelas eksperimen 6,549, sedangkan simpangan baku kelas kontrol sebesar 9,437. Nilai tertinggi yang diperoleh di kelas eksperimen adalah 95, sedangkan di kelas kontrol hanya 81. Nilai terendah di kelas eksperimen yaitu 76, sedangkan di kelas kontrol 52. Kemudian, rataan skor post-tes kelas eksperimen lebih dari rataan skor tes kelas kontrol. Dan untuk tabel 2 ada hasil perhitungan TTS data kemampuan argumentasi siswa berdasarkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji T pada tabel 2, nilai T hitung data skor post-tesnya adalah 9,804. Kemudian menurut dasar pengambilan keputusan untuk uji T berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, menurut pada hasil uji T pada tabel 1.3 tersebut, dapat kesimpulannya ialah H0 ditolak karena ternyata 9,804 lebih dari 12,0561. Hal ini berarti terdapat pengaruh pembelajaran dengan pendekatan pemodelan matematika terhadap kemampuan argumentasi siswa.